الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Saat ini sampai pada episode yang ke-8, yaitu yang kisah. Pada pembahasan yang lalu sudah kita uraikan tentang 3 golongan nasib manusia di yaumul hisab. Yaitu yang pertama yang mengalami su'ul hisab. Hisab yang buruk, hisab yang berat, yang sulit, yang bertele-tele. Nah, kemudian yang kedua adalah hisaban yasyira, hisab yang mudah, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Yang hisab yang buruk tadi karena dia walaupun KTP-nya sudah Islam, tetapi banyak berbuat maksiat. Adapun yang ketiga yang luar biasa hebat adalah hisab bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Saat ini kita fokus membahas tentang hisaban yasyira, hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Barang siapa yang catatan amalnya diberikan dari tangan kanannya, ini berarti kitab catatan iliyin, maka dia akan menerima hisaban yasyira, hisab yang ringan, yang mudah. Nah, tentang hisaban yasyira ini para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, kemudian juga tafsir Al-Munir, menjelaskan bahwa yang dimaksud hisaban yasyira itu hanya semacam a'rad, pemaparan, penayangan, catatan amal sejak manusia itu dewasa hingga meninggalnya, sampai pula kesalahan-kesalahannya ditampakkan, tetapi tidak sampai pada munakosah. Munakosah itu perhitungan amal secara detail karena banyak hal yang dipermasalahkan. Akidahnya bermasalah, ibadahnya bermasalah, ucapannya bermasalah, dan sebagainya, banyak yang dipertanggungjawabkan. Ini yang munakosah. Nah, adapun yang hisab yasyira itu dimudahkan segala urusan. Dalam hadis Ahmad dijelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang hisab yasyira. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa hisab yasyira itu adalah Allah memaparkan, menampakkan berbagai kesalahan yang dilakukan manusia ketika hidup di dunia. Tapi begitu mudah Allah melupakan, membiarkan, memaafkan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika mereka hidup, ini orang beriman ini. Orang beriman itu di dunia mudah diarahkan, mudah diajak untuk jihad fisabilillah. Maka termasuk pula mudah diajak untuk berbagi kebajikan. Fa'amman a'tawatako wasodako bil husna fasanu yasirulil yusra. Barang siapa yang suka memberikan berbagai kebajikan, memberikan makanan, kemudian juga dia bertakwa, dia yakin kepada pahala yang terbaik surga. Fasanu yasirul yusra, maka Allah menyiapkan jalan yang mudah, jalan yang mudah di dunia maupun di akhirat, termasuk pula pada yaumil hisab. Maka kemudian akan mengalami hisaban yasyira. Maka semua yang dilarang, semua dosa-dosa yang besar sudah ditinggalkan, semua kewajiban sudah ditunaikan.
amalan-amalan sunnah tertarik, sudah diamalkan kadang-kadang, ya, walaupun sana sini masih banyak kekurangan, tapi dia sudah berupaya menjalani kehidupan dengan keimanan, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis diuraikan bahwa semua amal itu kan kembali pada dirinya sendiri. Ya, man amil solihan falinafsi wa man asrafalaha wa rabbuka bidulamil abid. Barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya, fadilahnya, keutamanya kembali pada dirinya sendiri. Wa man asafalaha, barang siapa yang berbuat su, maka dosanya, madorotnya, ya dia yang menanggungnya. Nah, dalam hal ini karena orang yang menerima hisaban yasir itu karena di dunia dia terbiasa beramal soleh. Ya, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Contoh, orang beriman itu kan juga sudah biasa ngaji, datang ke masjid, ya, tapi tidak dengan sepenuh keyakinan, tidak dengan sepenuh semangat. Asal-asal datang ke pengajian, ke masjid, kemudian duduknya bersender pada tembok, tanpa persiapan, katakanlah tidak membawa buku catatan, tidak membawa ballpoint, tidak membawa ya mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya, mengikuti pengajian yang sekedar mengandalkan mendengarkan, melihat ceramah. Nah, yang semacam itu kan tentu ya kurang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi dikehendaki Allah itu kan supaya kita mentadaburi, ya, kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Jadi Al-Quran itu diturunkan supaya liyadabbaru ayatihi, dikaji, dicermati, ayat demi ayat dicatat, dihafalkan, difahami, diamalkan, dan seterusnya. Nah, maka ketika seseorang hamba, orang muslim sudah ngaji belum timba, kemudian pada akhir hidupnya kok dia tumbuh greget, semangat untuk beribadah, semangat untuk meningkatkan kualitas ngajinya, kemudian dia membeli mushaf Al-Quran. Ketika ngaji dia membawa mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya, membawa catatan, membawa pulpen, dan ditanyakan dan seterusnya, sehingga lebih semangat, lebih greget dalam membeli Al-Quran. Tiap hari membacanya, mempelajarinya, sampai pada level pada menjadi sahabat Al-Quran. Walaupun dalam banyak hal masih banyak kekurangan. Misalnya sholat tahajud hanya sekedar ya kadang-kadang, membaca Al-Quran tiap hari tapi tidak sampai pada artinya, gitu ya. Membaca Al-Quran misalnya ketika sholat, ya seharusnya itu 6 harokat, hanya sampai pada level 4 atau 5 harokat. Ini kan tidak sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran. Artinya di sana sini masih banyak kekurangan. Tetapi secara keseluruhan orang beriman yang sudah berjuang untuk beramal soleh, maka yang semacam itu insya Allah Allah akan memaafkan. Ya, tidak mempermasalahkan secara detail, sudah ada upaya untuk meningkatkan diri, sehingga dia akan mengalami hisaban yasir. Ada hadis yang berisi doa mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hisaban yasir, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, limpahkanlah kepada hambamu hisaban yasir di yaumil hisab. Ya Allah, jauhkan kami dari malapetaka, ya, ketika di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah membimbing kita pada langkah yang lebih lurus.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan inayah, hidayah pada jalan yang lebih lurus, lebih semangat beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hisaban yasir. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.